Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa model matematika dari sistem-sistem yang ada di sekitar kita. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai sistem parking gates. Ada dua macam parking gates yang digunakan oleh masyarakat secara umum. Yang pertama adalah parking gates yang tidak memiliki beban pengimbang atau yang biasa disebut counterbalance. Dan yang kedua adalah parking gates yang memiliki counterbalance. Jenis yang pertama seperti pada gambar berikut ini. Ini adalah contoh dari parking gates yang tidak memiliki counterbalance. Seperti yang terlihat pada gambar, di sini saya telah menampilkan beberapa spesifikasi dari parking gates ini. Pertama, ini adalah panjang dari papan parkiran ini. Yang kedua, ini adalah gaya dari yang akan mengangkat papan parking gates ini, dan di sini ada gaya berat dari papan parking gates ini, dan ini adalah sudut di mana parking gates ini akan mengalami rotasi. Besar usaha yang dilakukan oleh parking gates di sini itu dapat dilihat pada persamaan seperti ini. Jumlah dari apabila kita menganggap bahwa ketika papan ini diangkat dengan tidak memiliki percepatan sehingga kecepatan angkatnya konstan, maka sigma F sama dengan 0, kemudian gaya angkat dikurangi beban dari papan itu sama dengan 0, sehingga gaya angkat harus sama dengan gaya berat dari papan itu sendiri. Besar torsi dari gaya angkat papan tersebut sama dengan gaya angkat papan tersebut dikali dengan setengah panjang papan. Setengah ini didapat dari titik pusat massa yang berada tepat di tengah papan ini, dimana besar torsi akan sama dengan setengah massa papan dikali gravitasi dikali panjang papan itu. Besar usaha untuk mengangkat papan parkiran tersebut akan sama dengan besar torsi dikali dengan sudut pengangkatannya, sehingga usaha untuk mengangkat papan parkiran tersebut sama dengan setengah dikali massa papan dikali gravitasi dikali panjang papan dikali besar sudut pengangkatannya. Parking gate jenis kedua memiliki bentuk seperti ini, dimana ini adalah counterbalance-nya, dan apabila parking gate terangkat maka akan ada kecepatan karena massa counterbalance lebih berat daripada massa papan ini. Perhitungannya seperti ini. Total gaya sama dengan massa dari counterbalance dikali dengan percepatan. Jika akan mendapatkan perhitungan seperti ini, di mana M1 adalah massa dari counterbalance dan M2 adalah massa dari papan parking gates-nya, sehingga akan didapatkan besar usaha seperti persamaan berikut ini. Sistem selanjutnya adalah sistem crane, di mana spesifikasinya seperti ini. Perhitungannya adalah seperti ini. Counterbalance pada crane tidak berfungsi untuk mengurangi usaha yang dilakukan ketika mengangkat beban, namun hanya untuk sebagai pengimbang dari lengan yang ada di depannya. Usaha yang dilakukan oleh crane bergantung pada arah dari perpindahan beban. Apabila beban dipindahkan secara vertikal, maka besar usaha adalah berat beban dikali dengan perpindahan tinggi beban, seperti pada persamaan ini. Sedangkan apabila secara horizontal, maka persamaan usaha yang dilakukan oleh crane adalah seperti ini. Sistem selanjutnya adalah automatic garage door, di mana pada pintu garasi ini terdapat sebuah spring seperti ini yang digunakan untuk meringankan usaha untuk mengangkat atau menurunkan pintu garasi. Usaha untuk mengangkat pintu garasi tanpa spring adalah seperti ini, sedangkan apabila diberikan spring maka usaha akan menjadi seperti ini, di mana total usaha akan lebih kecil dibandingkan dengan tanpa adanya spring. Pada backhoe model matematis yang dapat diperhitungkan adalah seperti ini. Usaha yang dilakukan untuk memindahkan beban adalah sama dengan massa beban dikali gravitasi gali jarak perpindahan. Sedangkan apabila sedang menggali, usaha yang dilakukan adalah sebesar ini karena terdapat gaya hambatan saat menggali. Sistem terakhir yang akan saya jelaskan adalah bulldozer, di mana model matematis usahanya adalah seperti ini. Usaha adalah total dari berat beban ditambah dengan gaya gesek dikali dengan perpindahan beban. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian yang telah diberikan, saya ucapkan terima kasih.